Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Saya Yayang Malahayati sebagai peserta pelatihan dasar CPNS 2022 BPSDM Provinsi Sumatera Utara Angkatan 21 kelompok 4 dengan nomor absen 35. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pelayanan publik digital di instansi, yaitu aplikasi Si Gizi Terpadu atau EP-PGBM di wilayah kerja UPT Puskesmas Rengas Pulau. Mengenai pendahuluan, yaitu UPT Puskesmas Rengas Pulau adalah fasilitas pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat dan upaya kesehatan perseorangan tingkat pertama dengan lebih mengutamakan upaya promotif dan preventif di wilayah kerjanya. Upaya kesehatan masyarakat yaitu setiap kegiatan untuk memelihara dan meningkatkan kesehatan serta mencegah dan menanggulangi timbulnya masalah kesehatan dengan sasaran keluarga, kelompok, dan masyarakat. Setiap puskesmas harus menyelenggarakan upaya kesehatan masyarakat terutama UKM esensial tanpa melihat kriteria puskesmas. Kegiatan ini salah satunya pelayanan gizi, yaitu pemantauan pertumbuhan bayi atau balita. Pemantauan pertumbuhan ini merupakan bagian dari standar pelayanan minimal yang harus dilaksanakan di daerah, yaitu wilayah Puskesmas Rengas Pulau. Status gizi masyarakat pada umumnya menjadi kebutuhan data di daerah, khususnya di instansi Puskesmas Rengas Pulau, untuk mengetahui seberapa besar masalah gizi yang ada di wilayahnya, sebagai dasar perencanaan kegiatan dan evaluasi kinerja serta intervensi apa yang akan dilakukan para pemangku kepentingan. Mengingat pentingnya data tersebut, dibutuhkan sistem pencatatan dan pelaporan yang akurat dan menggambarkan tiap individu, yaitu Sistem Informasi Gizi Terpadu atau biasa disebut EP-PGBM. Isu-isu yang ada di wilayah Puskesmas Rengas Pulau yaitu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk pelaporan data bayi baru lahir ataupun balita kepada tenaga gizi puskesmas untuk terdata oleh aplikasi Si Gizi Terpadu. Kemudian yang kedua, rendahnya tingkat pengetahuan dan sikap ibu untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Yang ketiga, belum optimalnya kunjungan posyandu balita di wilayah kerja UPT Puskesmas Rengas Pulau. Menapis isu menggunakan metode USG. Isu tersebut yang pertama, rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk pelaporan data bayi baru lahir kepada tenaga gizi puskesmas untuk terdata oleh aplikasi Si Gizi Terpadu. Urgensinya itu tingkatan 5, seriousness-nya itu tingkatan 5 juga, growth-nya 4 dengan total 14. Kemudian yang kedua, rendahnya tingkat pengetahuan dan sikap ibu untuk pemantauan pertumbuhan dan perkembangan anak. Urgensinya 3, seriousness-nya 3, growth-nya 3 dengan total 9. Kemudian yang ketiga, belum optimalnya kunjungan posyandu balita di wilayah kerja UPT Puskesmas Rengas Pulau dengan urgensinya 4, seriousness-nya 4, growth-nya 5 dengan total 13. Kemudian hal yang paling isu atau paling penting di sini itu rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk pelaporan data bayi baru lahir atau balita kepada tenaga gizi puskesmas untuk terdata oleh aplikasi Si Gizi Terpadu dengan total skor 14. Untuk menganalisis isu tersebut menggunakan metode Fishbone, yaitu masih banyak faktor-faktor penyebabnya karena masih banyak masyarakat yang belum peduli terhadap pelaporan data, terutama pelaporan data bayi dan balita. Kemudian keterbatasan waktu dalam melaksanakan pendataan secara update dan optimal. Kemudian belum maksimalnya penggunaan aplikasi Si Gizi Terpadu dalam pendataan. Kemudian belum optimalnya tenaga penggerak terkait dalam pelaksanaan pendataan bayi ataupun balita. Untuk menyusun alternatif pemecahan isu menggunakan metode SWOT, yaitu strength, kekuatan, tenaga puskesmas sudah bekerja sama dengan kader untuk pendataan dalam pengoperasian Si Gizi Terpadu. Kemudian weakness-nya,
kurangnya peranan dan pengetahuan tenaga yang terkait. Yang kedua, perbedaan data yang ada di aplikasi dengan yang ada di lapangan. Kemudian yang ketiga, opportunity, kemudahan terdeteksi bayi atau balita yang memiliki permasalahan dalam tumbuh kembang. Yaitu yang terakhir, ancaman, threat, perubahan data atau perpindahan penduduk baru yang terlalu cepat menyebabkan pendataan belum terupdate dengan baik ataupun optimal. Selanjutnya, mengenai rekomendasi alternatif penyelesaian isu. Di sini isunya mengenai rendahnya tingkat kesadaran masyarakat untuk pelaporan data bayi ataupun balita kepada tenaga puskesmas untuk terdata oleh aplikasi Si Gizi Terpadu. Penyebabnya belum maksimalnya penggunaan aplikasi Si Gizi Terpadu. Yang pertama, alternatif penyelesaiannya meningkatkan pengetahuan dan sikap peduli pada tenaga terkait masyarakat untuk pelaporan pendataan bayi dan balita. Tahapan penyelesaiannya merencanakan sosialisasi terhadap tenaga terkait, bagian yang terkait, kemudian mengevaluasinya. Hasil yang diharapkan, tenaga dapat memahami masing-masing perannya. Kemudian yang kedua, optimalisasi kinerja tenaga terkait dalam pendataan sehingga pendataan bayi atau balita bisa cepat terupdate dan optimal. Tahapan penyelesaiannya merencanakan kerjasama dan menetapkan pelaksanaan waktu pendataan serta mengontrol perubahan data. Hasil yang diharapkan, perubahan pendataan dapat terus terupdate secara optimal. Dapat kita simpulkan, yaitu kegiatan pendataan dan pelaporan bayi dan balita merupakan bagian dari monitoring dan evaluasi kegiatan pembinaan gizi untuk memperoleh informasi gambaran status gizi, terutama status gizi bayi dan balita, untuk mencapai sasaran dan target kegiatan gizi masyarakat. Tersedia informasi tersebut akan mendukung manajemen kegiatan gizi masyarakat, khususnya di wilayah Puskesmas Rengas Pulau untuk pengambilan keputusan dan tindakan, penentuan kebijakan, dan penyusunan rencana kegiatan gizi masyarakat di wilayah Puskesmas Rengas Pulau secara cepat, akurat, teratur, dan berkelanjutan. Sekian pemaparan saya mengenai pelayanan publik digital di instansi wilayah Puskesmas Rengas Pulau, yaitu aplikasi Si Gizi Terpadu. Sekian dan terima kasih. Mohon maaf apabila ada kesalahan kata dan perkataan.